Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Haji. Saya di sini akan mempresentasikan proyek Big Data Analytics saya dan proyek judul Key-Means Clustering pada dataset MDB 5000 Movie. Pada proyek ini saya akan mengimplementasikan algoritma clustering Key-Means, yaitu untuk melakukan processing data, memilih jumlah cluster terbaik, lalu melakukan visualisasi hasil dan juga menganalisis pola yang muncul. Di step pertama di sini kita akan mengelola data dahulu. Karena dataset ini tuh berisi sekitar kalau tidak salah tuh 4.800-an film lengkap dengan informasi seperti budget, revenue, popularitas, vote count, dan juga sebagainya. Berikut datasetnya. Dataset ini saya ambil dari Kaggle dan berisikan kurang lebih 4.800 daftar film. Lalu di sini juga step kedua kita akan feature engineering untuk release year. Karena dataset yang saya miliki ini terdapat kolom release date dalam format tanggal. Kolom release date ini tuh dalam format tanggal. Nah, jadi saya mengubahnya di sini. Saya mengubahnya menjadi format datetime, lalu mengekstraknya hanya tahunnya sebagai fitur numerik baru bernama release year. Di sini. Nah, jadi fitur itu kurang lebih dapat membantu kita melihat apakah tahun rilis film mempengaruhi pengelompokan. Lalu di step ketiga di sini ada ensure numeric column. Di sini tuh step ketiga ini saya tuh memastikan kolom budget, revenue, popularity, vote average, vote count, dan runtime semuanya bertipe numerik. Jadi jika terdapat data yang tidak valid, Pandas otomatis mengubahnya menjadi none. Lalu untuk step 4 sendiri di sini terdapat select feature to use. Nah, di sini tuh bisa dibilang fitur yang digunakan dalam clustering. Nah, di sini tuh fitur-fiturnya tuh terdapat popularity, vote average, vote count, budget, revenue, runtime, dan juga release year. Nah, lalu untuk step kelima di sini ada handle missing value. Jadi di sini tuh kita akan menangani missing value. Nah, jadi sebelumnya tuh saya mengisi nilai yang hilang dengan median setiap kolom. Lalu cara ini juga dapat menjaga dataset tetap bersih dan stabil untuk algoritma Key-Means. Lalu di step 6 yaitu log transform scale column. Di sini tuh log transform tuh untuk beberapa kolom seperti budget, revenue, vote count, dan popularity memiliki distribusi yang sangat skewed atau miring atau bisa dikatakan untuk menormalkan distribusinya. Saya melakukan ini juga melakukan log transform ini karena menurut saya itu aman untuk nilai 0. Nah, ini juga penting karena Key-Means sensitif terhadap skala dan distribusi data. Nah, lalu di step ketujuh ini terdapat scale feature. Nah, di scale feature sendiri atau scaling dengan standar scaler, setelah log transform data dinormalisasi menggunakan standar scaler agar semua fitur memiliki skala yang sebanding. Ini juga sangat penting dalam clustering berbasis jarak seperti Key-Means. Lalu di step ke-8 sendiri ini choose key elbow and silhouette key from to point edge. Nah, di sini tuh langkah untuk menentukan jumlah cluster terbaik yaitu nilai key. Jadi di sini saya mencoba key dari 2 hingga 8 dan lalu menghitungkan 2 matriks. Jadi kita akan menghitung 2 metrik di step 8 ini. Nah, di sini saya terdapat sebuah metode yang menggunakan elbow method SSI. Lalu juga ada Cohort score. Jadi disampel 2000 data untuk mempercepat. Nah, jadi di sini terdapat gambarnya elbow SSI-nya. Jadi ini adalah elbow SSI PNG. Jadi grafik SSI terhadap nilai key. Pada grafik ini kita mencari titik
sikut atau titik ketika penurunan SSI mulai melambat. Dari hasil saya ini grafik ini dari 20 ribuan ke atas dia akan mengecil stabil di angka rendah, mendukung kemungkinan key-nya kecil. Nah, lalu di gambar Sihut score.png ini jadi nilai Sihut untuk setiap key ya di sini. Nah, semakin tinggi Sihut semakin jelas pemisahan cluster. Nah, di hasil saya ini nilai Sihut tertinggi muncul pada key sama dengan 2 atau key 2, sehingga key sama dengan 2 secara otomatis akan dipilih. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang visualisasinya yang kita gunakan di step 8. Nah, lalu untuk step 9 fit final key means. Jadi di sini kita akan menjalankan key means dengan key terbaik. Jadi setelah kita mendapatkan nilai key tadi yaitu 2 dari Sihut score PNG tadi yang sudah saya perlihatkan, saya akan jalankan key means dengan n init sama dengan 20, n init sama dengan 20 agar lebih stabil. Lalu juga label cluster kemudian masukkan kembali ke data frame. Ini label cluster kita akan masukkan kembali ke data frame. Lalu di sini ada step ke-10 yaitu PCA for 2D visualization. Nah, untuk di bagian ini sendiri, karena clustering dilakukan di ruang multidimensi, saya menggunakan PCA dengan 2 komponen untuk memproyeksikan data ke 2D. Jadi berikut gambarnya. Nah, jadi di sini terdapat titik-titik yang menunjukkan film, lalu juga warna untuk menunjukkan cluster, tanda X di sini X besar adalah centroid cluster, lalu juga ada polanya menunjukkan bahwa 2 cluster terpisah cukup jelas. Jadi ini menunjukkan bahwa hasil clustering stabil dan juga valid. Nah, lalu untuk step selanjutnya di sini ada step ke-11 ya, untuk convert cluster plot. Nah, di sini saya juga membuat grafik batang cluster con.png untuk melihat jumlah film di setiap cluster. Nah, dari grafik terlihat bahwa pembagian data antara kedua cluster ya bisa dibilang cukup seimbang juga enggak. Tapi kalau ini harusnya enggak terlalu jauh, jadi harus saya bilang bisa cukup seimbang ya. Jadi meskipun tidak harus sama persis. Lalu di step ke-12 yaitu di sini ada genre parsing and top genre per cluster. Nah, di sini tuh setelah clustering selesai, saya melakukan parsing pada kolom genre menggunakan literal eval. Lalu saya juga menghitung 5 genre teratas di setiap cluster. Jadi cluster 0 itu ada drama, komedi, thriller, action, adventure. Lalu cluster 1 terdapat drama, komedi, romance, thriller, action. Jadi interpretasinya tuh bisa dibilang kayak cluster 0 lebih cenderung film dengan aksi dan petualangan yang lebih besar. Jadi kemungkinan film dengan popularitasnya lebih tinggi. Lalu cluster pertama tuh cenderung berisi film dengan elemen drama dan romance, biasanya budget lebih kecil atau fokus cerita. Nah, di sini lalu kita akan masuk ke step 13 yaitu untuk export CSV with cluster labels useful for reporting. Jadi setelah selesai semuanya itu, saya mengekspor dataset lengkap dengan cluster ke file TMDB 5000 movie cluster.csv. Hasilnya berikut. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi CSV ini bisa digunakan untuk analisis lanjutannya juga. Lalu untuk quick summary-nya sendiri ke step 14, di sini sebagai penutup ya. Jadi program ini kita akan menampilkan ringkasan seperti total baris datanya tuh di bagian sini summary ini. Mana summary. Nah, di sini. Nah, di sini finish summary-nya di sini. Ini maaf Pak. Nggak kelihatan
Nah, di sini ada rows-nya 4803, feature use-nya ada banyak nih, popularity, lalu vote average, lalu vote count dan lain-lain. Lalu juga di sini ada base key-nya sama dengan 2, key-nya 2 ya tadi. Lalu juga ada untuk export CSV-nya lengkap untuk summary-nya lah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk project kuas ini. Jadi kesimpulannya tuh bisa dibilang dataset MDB 5000 movie ini dapat dikelompokkan jadi 2 klaster utama. Lalu juga klaster pertama berisi film-film dengan tingkat popularity, budget, dan revenue yang lebih tinggi. Lalu juga klaster kedua cenderung berisi film dengan karakteristik lebih sederhana dan genre drama atau romance lebih dominan lah. Lalu visual CPCN juga menunjukkan pemisahan klaster yang cukup jelas, dan juga hasil Seaholt menunjukkan bahwa key sama dengan 2 merupakan pilihan terbaik untuk dataset ini. Dengan demikian, analisis key means berhasil memberikan insight menarik ya, bisa dibilang seperti itu, mengenai pola film dalam dataset MDB. Mungkin closingan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini, Pak. Jangan lupa like dan subscribe juga, walaupun tidak ada yang subscribe dan like. Terima kasih. Selamat malam, pagi, siang, sore.